Halo, salam informatika. Kembali kita berjumpa pada seri tutorial masih pada materi C++. Kali ini kita akan membahas tentang konstanta. Seperti sebelumnya, kita telah mempelajari variabel. Kalau variabel itu adalah tempat yang dialokasikan pada memori yang nilainya dapat berubah pada saat program berjalan, maka pada konstanta, nilai dari konstanta tidak dapat diubah pada saat program dijalankan. Itulah yang membedakan antara variabel dan konstanta. Nah, sebuah konstanta dapat dideklarasikan dengan menyebutkan kata kunci const, sehingga struktur dari sintak penulisan konstanta adalah const, data type, pengenal, dan value. Contoh, misalnya dalam kasus matematika kita mengenal luas lingkaran, di sana ada P. P itu 22/7 atau 3,14. Maka nilai P itu bisa kita buat dalam bentuk konstanta dengan const, data tipenya float, P sama dengan 3,14. Nah, kita akan masuk ke seri workshopnya, jadi silahkan dibuka dev C++-nya. Kemudian kita akan membuat beberapa contoh penerapan konstanta pada C++. Misalnya untuk data integer, kita bisa membuat const in jumlah pilihan sama dengan 4. Nah, ini sebuah konstanta dengan tipe data integer. Misalnya tipe data char. Char itu karakter tunggal. Const char pilih sama dengan A. Nah, perhatikan penulisannya. Value untuk integer itu tidak diapit apapun. Untuk char diapit petik tunggal. Sementara untuk string, misalnya nama, const nama, const string ya, string sama dengan string nama sama dengan Giani. Ini untuk string diapit petik 2. Nah, semua konstanta diawali dengan const, data type atau tipe data, kemudian nama pengenal, dan sama dengan, kemudian di belakangnya nilai dari konstanta itu. Kemudian kalau misalnya boolean ya, tipe data boolean atau benar salah, kita bisa membuat const misalnya bool ya, bool itu boolean, kemudian status sama dengan true, misalnya seperti itu. Atau kalau di C, bahasa C++, itu tidak punya nilai true atau false, tetapi true itu 1, kemudian false itu 0. Nah, kita bisa menuliskan seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan masuk ke studi kasusnya. Misalnya, kita akan membuat studi kasus pada menghitung luas lingkaran. Nah, menghitung luas lingkaran, nanti kita memerlukan sebuah konstanta, yaitu P. Ya, penulisan konstanta P. Seperti ini. Const itu pecahan ya, konstanta. P itu pecahan sehingga harus menggunakan data tipe pecahan. Pecahan itu float. P sama dengan 3,14. Seperti itu. Nah, input yang diperlukan pada luas lingkaran adalah jari-jari. Jadi kita memerlukan input berupa nilai dari jari-jari, di mana luas lingkaran itu kan rumusnya P kali R kuadrat.
Ya, sehingga kalau ada jari-jari kita bisa proses, kalau tidak ada berarti kita tidak dapat memprosesnya. Maka kita buat dulu identifikasi variabel in r titik 2 titik koma ya, titik 2 titik koma. Tidak perlu diberi nilai karena nilai jari-jari biar diinput oleh user. Kemudian luas itu nanti untuk menampung hasil perkalian P kali R kali R. Sehingga hasilnya ini float. Kenapa float? Karena ada pecahan 3.14 itu. Float luas. Begini. Nah, sekarang inputnya kita akan membuat sebuah input dari user cout input jari lingkaran. Ini langsung kita titik koma, kemudian diterima atau ditampung dalam variabel R, berarti cin R. Nah, sekarang luas sama dengan P kali R kali R. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya. Misalnya kita kosongkan semua layar ya. Kita kosongkan berarti kita gunakan perintah sistem cls. Ini untuk menghapus atau untuk membersihkan layar. Sehingga kita akan menampilkan nanti hanya tampilan hasil saja ya, supaya lebih menarik. Ini kita gunakan cout kita pakai titik 1 aja ya, strip 1. Jangan lupa kita berikan enter, kita copy paste saja ke bawah biar cepat. Oke. Nah, di sini diantaranya kita akan isi dengan sebuah informasi, misalnya hitung luas lingkaran. Nah, kita sesuaikan titiknya, ini mungkin 5, di sini juga 5. Ini bisa kita kurangi 1, ini kurangi 1 biar rapi. Ya, tidak perlu dihitung karena ini yang penting terlihat rapi saja. Gitu. Oke, nah sekarang nilainya kita masukkan ke sini, cout. Nah, jari-jarinya kita panggil ya, jari lingkaran. Oke, ini R, seperti itu. Kita enter untuk memberi baris baru. Enter. Kemudian di bawahnya luas lingkaran, cout luas lingkaran. Kita samakan saja ya, meskipun kita bisa menggunakan escape karakter /t ya supaya lebih rapi. Nah, di sini kita tulis luas. Nah, kita beri enter atau tidak. Ini karena ini terakhir tidak pun nggak masalah. Seperti itu. Nah, yang ini tadi hanya contoh ya penerapan konstanta pada berbagai tipe data. Ini tidak terkait dengan studi kasus kita menghitung luas lingkaran. Jadi yang bagian ini boleh dihapus atau tetap juga tidak berpengaruh karena tidak diproses di dalam rumus di bawah. Oke, kita simpan dengan nama konstanta. Saya simpan ulang karena ini sudah ada ya, JPP konstanta. Oke, nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah jadi. Ditanya input
luas input jari-jari lingkaran, misalnya 10. Nanti hasilnya karena 10 kali 10 100 dikali 3,14, maka hasilnya luasnya harusnya 314. Ya, 314. Nah, ini ternyata kita tadi kurang 1 enter ya di akhir karena ada garis. Jadi saya ulangi, saya perbaiki. Di bawah ENL kita bisa di bawah luas, jadi kita berikan ENL ini. Kalau luasnya mau diberi sentimeter misalnya, ya tambahkan saja seperti ini, sentimeter. Ya, ini juga tentu harus kita tambah supaya sebanding, nanti jangan sampai sentimeter dengan meter. Ya, nah, kita lihat hasilnya 110. Ya, inilah hasilnya. Hitung luas lingkaran jari-jari 10 cm, luas lingkaran 314. Ya, bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oke, tetaplah di channel ini. Kita akan masih berlanjut pada materi-materi selanjutnya. Salam informatika.